Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk medianya itu sangat kering dan juga sangat gembur ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Karena untuk media kering dan gembur itu kita harus tahu ya untuk cara pemberian pakannya. Dan di sini saya mau sedikit share sama teman-teman semuanya untuk cara pemberian pakan supaya media kering dan gembur yang efisien dan efektif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan pada kesempatan video atau pada kesempatan konten kita kali ini, di sini saya mau sedikit share sama teman-teman untuk cara pemberian pakan supaya untuk media itu selalu kering dan untuk mengatasi sebelum memberi pakan itu kita tidak perlu untuk mengurangi kasgotnya dulu ya. Jadi untuk kasgotnya itu bisa kita kurangi setelah kita pemberian pakan ya. Dan untuk cara pemberian pakan ini juga bisa efektif untuk menangani beberapa hal, untuk misalnya seperti untuk prepupa yang tidak mau migrasi ya. Bisa teman-teman lihat seperti di pojok itu banyak prepupa yang tidak migrasi ya. Karena ketika media kering itu jika kita tidak kurangi kasgotnya dan kita tidak lakukan pembalikan, untuk prepupa itu biasanya berada di pojok ataupun di media ya. Karena untuk media kering itu sudah nyaman untuk prepupa itu sendiri ya, sudah hangat. Jadi untuk prepupa itu tidak akan mau keluar dari media pembesaran maggot itu sendiri ya. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk medianya itu sangat remah, sangat kering dan gembur ya. Itu dia keunggulan untuk pakan limbah rumah makan itu, untuk kasgotnya itu sangat minim sekali ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini sudah ada yang mulai menghitam ya, sudah ada yang mulai menjadi prepupa dan dia berada di media, tidak mau migrasi dan tidak mau keluar ya. Oke, dan untuk pakannya di sini kita menggunakan sisa limbah dari rumah makan ataupun limbah restoran ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Ada beberapa macam ya untuk dari limbah rumah makan ataupun limbah restoran ini. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini dari bekas mie ayam ya, dan ini dari bekas untuk bubur jagung dan banyak lagi untuk yang lainnya ya. Jadi untuk pakan limbah rumah makan itu sangat rekomendasi ya buat teman-teman untuk para peternak maggot yang masih kesulitan untuk budidaya maggot media kering ya. Oke, dan sebelum kita lanjut ke pembahasan video atau konten kita kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan loncengnya ya. Dan seperti apa untuk cara pemberian pakan yang efisien dan efektif, teman-teman ikutin terus channelnya Peternak Punya Mimpi. Oke teman-teman semuanya, jadi untuk cara pemberian pakan yang efisien dan juga efektif, itu langkah-langkahnya seperti ini ya. Yang pertama teman-teman bisa geserkan untuk si maggotnya itu setengah biopon ya, bisa ke depan, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau untuk ke sebelah dalam, misalnya untuk di dalamnya itu tidak ada untuk kemiringan maggot untuk migrasi, itu jangan untuk maggotnya itu geser ke dalam ya. Jadi disarankan untuk si maggotnya itu digesernya itu ke depan, ke kanan ataupun ke kiri ya. Jadi kita tebar pakannya di sebelah dalam, atau teman-teman untuk si maggotnya itu geser ke kiri, kita tebar pakannya di sebelah kanan, ataupun untuk si maggotnya digeser ke kanan, tebar pakannya sebelah kiri ya. Ataupun bisa juga teman-teman untuk si maggotnya itu digeser ke pinggir semuanya ya. Teman-teman tebar pakannya itu di tengah-tengah seperti ini ya, di tengah-tengah untuk pakannya. Jadi nanti untuk si maggot-maggotnya itu akan mengejar pakan ke bagian dalam ataupun ke bagian ujung ataupun ke kiri dan ke kanan ya. Jadi kita bisa membersihkan untuk sisa pakan-pakan seperti ini yang sudah tidak bisa terurai oleh si maggot-maggot dengan mudah ya. Dan bisa mengatasi untuk prepupa yang tidak mau migrasi juga. Biasanya dia akan terperangkap di pojok dan tidak keluar ataupun tidak migrasi ya. Karena di sisi dalam itu misalnya teman-teman tidak buat untuk sisi miringnya, otomatis untuk prepupa itu akan terjebak di pojok kiri kanan
Dan di sini akan kita coba untuk cara pemberian pakannya itu. Untuk si magotnya itu akan kita geser ya ke depan sini. Nanti untuk pakannya itu akan kita tebar di bagian dalam ya. Jadi otomatis untuk si magotnya itu akan mengejar pakan ke dalam ya. Dan untuk prepupa ataupun yang sudah hitam-hitam itu otomatis dia akan migrasi ataupun keluar dari biopon itu sendiri ya. Oke, dan sekarang kita geser untuk si magotnya itu ke bagian depan ya. Dan nanti akan kita tebar pakannya itu di bagian dalam ya. Bisa teman-teman lihat untuk si magot-magotnya itu bersih-bersih ya. Karena untuk media kering itu sangat efektif ya. Jadi magot-magotnya bersih, untuk medianya kering, dan juga sangat mudah ya untuk perawatannya. Oke, dan sekarang tinggal kita tebar pakannya ya di bagian dalamnya ya. Dan untuk pakannya diusahakan ditebar secara merata ya, bisa teman-teman lihat seperti ini. Jadi untuk semua setengah biopon itu kita tebar dengan pakan secara merata ya, seperti ini teman-teman lihat. Oke, dan misalnya untuk teman-teman tidak mempunyai untuk pakan limbah rumah makan ataupun limbah restoran, bisa juga menggunakan pakan limbah buah-buahan ataupun sayur-sayuran ya. Cuman sedikit saran saya, jika menggunakan pakan limbah buah-buahan ataupun sayur-sayuran, teman-teman bisa gunakan sedikit dedak ya untuk di dasarnya itu. Karena untuk media kering itu jika menggunakan pakan buah ataupun sayur harus kita kasih sedikit dedak ataupun ampas kelapa ya, agar medianya itu nanti kering dan juga gembur ya. Oke, jika sudah seperti ini ya, jadi untuk si magot-magot itu akan mengejar pakan di bagian dalam, dan teman-teman bisa buang untuk sisa-sisa pakan ataupun sisa-sisa sampah yang sudah tidak bisa terurai ya. Misalnya seperti ini, untuk tulang-tulang ini kan sudah tidak bisa terurai oleh si magot-magot, teman-teman bisa ambil seperti ini ya, lalu teman-teman buang supaya untuk medianya itu tidak terlalu tebal dan akan selalu kering ataupun selalu gembur ya, seperti ini. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk si magot-magotnya itu sudah mulai menyantap pakan yang kita sediakan di bagian dalam itu ya. Dan untuk pakannya itu sudah mulai menyebar ke bagian depannya ya, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi untuk pemberian pakan yang saya rekomendasikan itu sangat efisien dan sangat efektif ya. Jadi kita bisa kurangi untuk kasgotnya itu dengan mudah ya. Oke, mungkin sekian dulu ya video atau konten kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya magot BSF ya. Oke, dan selalu semangat, kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.